Halo para penggila bola, selamat datang di Maniak Bola Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas kisah yang mengguncang dunia sepak bola. Sebuah kisah yang penuh dengan pengkhianatan, kontroversi, dan tentunya drama yang sangat mendalam. Ya, kita akan membahas tentang pengkhianatan Luis Figo, salah satu bintang sepak bola paling terkenal di dunia. Sebuah kisah yang dimulai dengan mimpi, tetapi berakhir dengan pengkhianatan yang memicu amarah ribuan fans. Luis Figo adalah sosok yang tidak hanya dikenal karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena perjalanan karirnya yang penuh warna. Namun, perjalanan itu tidaklah mulus. Pengkhianatan yang ia lakukan pada klub yang membesarkan namanya, yakni Barcelona, dan kepindahannya ke Real Madrid pada tahun 2000 meninggalkan luka yang dalam di hati banyak orang. Tapi bagaimana bisa sebuah transfer yang seharusnya biasa saja bisa menjadi begitu bersejarah dan penuh kontroversi? Luis Figo lahir pada tanggal 4 November 1972 di Lisbon, Portugal. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia sepak bola. Figo menghabiskan masa mudanya di Akademi Sepak Bola Sporting CP, sebuah klub yang juga terkenal karena mencetak banyak bintang. Disinilah Figo mulai mengasah keterampilannya dan membangun fondasi yang kelak akan membawanya ke level tertinggi permainan sepak bola. Pada tahun 1990, Figo memulai karir profesionalnya di Sporting CP. Dengan kecepatan, teknik dribble memukau, serta visi bermain yang luar biasa, Figo dengan cepat menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Pada awal 1990-an, nama Figo mulai terdengar di seluruh Eropa. Beberapa klub besar Italia seperti Parma dan Juventus mulai memperebutkannya. Namun, karena masalah hukum, yaitu karena Figo bersama agennya sempat menandatangani kontrak dengan dua klub berbeda, ia akhirnya dilarang bermain di Serie A. Dan pada saat itulah Barcelona masuk untuk memanfaatkan celah. Pada akhirnya, Figo bergabung dengan Barcelona pada tahun 1995 dan sejak saat itu ia menjadi salah satu pemain paling penting di klub. Di bawah asuhan pelatih Johan Cruyff, Barcelona meraih banyak kesuksesan dan Figo adalah salah satu bintang utamanya. Pada saat itu, Figo ditemani oleh pemain-pemain legendaris Barcelona seperti Pep Guardiola dan lain sebagainya. Dengan gaya bermain yang brilian, teknik luar biasa, serta visi yang tajam, Figo membawa Barcelona meraih berbagai trofi, termasuk La Liga dan Copa del Rey. Segalanya mulai berubah setelah era Johan Cruyff. Barcelona mulai mengalami ketidakstabilan, dan Figo pun merasa tidak dihargai oleh manajemen. Pada tahun 1999, setelah bertahun-tahun bermain di Barcelona, Figo merasakan adanya perbedaan pandangan dengan manajemen, terutama terkait dengan masa depannya. Pada saat itu, Figo merasa bahwa dia tidak lagi dihargai secara penuh oleh Barcelona. Ada ketidaksetujuan mengenai kebijakan klub, dan hubungan Figo dengan beberapa orang penting di Barcelona mulai memanas. Tetapi, meskipun demikian, tidak ada yang menduga bahwa ketegangan ini akan berujung pada pengkhianatan terbesar dalam sejarah transfer sepak bola. Di tahun 2000,
Florentino Perez, seorang pengusaha sukses yang juga menjadi calon presiden Real Madrid, membuat konferensi pers dan membuat janji besar kepada media dunia dan para pendukung Real Madrid. Ia berkata bahwa ia akan membawa pemain-pemain bintang dunia ke Santiago Bernabeu. Salah satu nama yang sangat ia incar adalah Luis Figo. Mendengar hal itu, fans Barcelona menertawakan Perez. Bagaimana mungkin seorang bintang Barcelona yang sangat dicintai oleh penggemarnya akan mengkhianati klub yang membesarkan namanya dan pindah ke klub rival? Itu mustahil. Banyak orang yang meremehkan serta mengatakan itu hanya akal-akalan Perez yang menjual nama Figo agar ia mendapat dukungan politik. Namun sebagai calon presiden, Perez harus menunjukkan bukti janji-janji besar dengan membeli pemain top dunia. Untuk mewujudkan ini, disinilah letak kejeniusan Perez dalam menyusun taktik. Sebenarnya Perez telah menghubungi agen Figo, yaitu Jose Veiga. Pada saat itu, Figo masih terikat kontrak dengan Barcelona dan klausul dalam kontraknya sangatlah rumit. Namun, Veiga yang dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai pihak di dunia sepak bola mulai membuka jalan bagi transfer ini karena melihat Figo yang mulai tidak dihargai oleh manajemen klub. Figo sendiri sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk pindah. Ia merasa terikat dengan Barcelona karena sangat dihargai oleh para penggemarnya. Hanya saja dia tidak menyukai para petinggi Barcelona yang tidak menghargainya. Pada akhirnya ia mempercayai semuanya pada Veiga karena pilihan Veiga merupakan pilihan terbaik bagi masa depannya. Tawaran yang diajukan oleh Perez dan manajemen Real Madrid ternyata sangatlah menggoda, yaitu mereka menawarkan gaji yang jauh lebih besar daripada yang diberikan Barcelona, serta sejumlah fasilitas luar biasa yang bisa meningkatkan status Figo sebagai bintang global. Dan setelah pertemuan itu, akhirnya Jose Veiga dan Perez membuat perjanjian dan kesepakatan. Veiga pun pulang dan memberitahukan Figo akan kesepakatan tersebut, yakni perjanjian yang tak tertulis antara Perez dan dirinya. Setelah memberitahukan hasil pertemuannya dengan Perez kepada Figo, Veiga terus membujuk Figo agar mau pindah ke Real Madrid demi masa depannya. Figo pun mendengarkannya dan mulai mempertimbangkannya dengan serius. Pada akhirnya, setelah melalui perundingan yang panjang, Figo menyetujui kontrak dengan Real Madrid. Pada 24 Juli 2000, biaya transfer yang mencapai 60 juta euro menjadi rekor dunia pada waktu itu. Tetapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang membuat transfer ini begitu kontroversial adalah perjanjian kontrak yang disepakati antara Perez dan agen Figo. Ada banyak rumor yang beredar bahwa agen Figo memainkan peran besar dalam memastikan transfer ini berjalan lancar. Bahkan sampai ada desas-desus bahwa agen Figo menyarankan agar Figo menerima tawaran tersebut untuk karir jangka panjang. Konon, bagian dari kesepakatan itu adalah jaminan bahwa Figo akan menjadi pusat perhatian Madrid dengan status sebagai simbol baru bagi era Galacticos. Para petinggi Barcelona yang merasa dikhianati tidak hanya kecewa dengan Figo, tetapi juga dengan cara transfer ini dilaksanakan. Mereka merasa bahwa Real Madrid telah memanfaatkan celah dalam kontrak Figo dan mengambil keuntungan dari situasi yang sangat sensitif ini. Bagi banyak orang di Barcelona, ini bukan hanya pengkhianatan dari Figo, tetapi juga tindakan yang sangat tidak sportif dari manajemen Madrid. Ketika berita itu keluar di koran-koran dan pecah, dunia sepak bola pun terkejut. Fans Barcelona tidak percaya. Media memberitakan ini sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah sepak bola. Di Camp Nou, mural atau dinding seni untuk Figo dicoret-coret, jersinya dibakar di jalanan, dan semua cinta berubah menjadi kebencian mendalam. Singkat cerita, pada tanggal 24 Juli tahun 2000, Luis Figo secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. Dengan wajah datar, mengenakan seragam putih bersih, Figo mengangkat jersey Madrid bernomor punggung 10 di hadapan media dunia. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Musim 2000-2001 membawa momen-momen panas.
Dan tidak ada yang lebih mendebarkan daripada saat Figo kembali ke Camp Nou untuk pertama kalinya sebagai pemain Real Madrid. Hari itu, atmosfer di stadion tidak seperti biasanya. Lebih dari 90.000 fans Barcelona diperkirakan hadir, bukan untuk mendukung tim mereka, tapi untuk menghujat satu orang. Setiap kali Figo menyentuh bola, siulan, caci maki, dan lemparan benda-benda memenuhi udara. Botol, koin, bahkan telepon genggam dilontarkan ke arahnya. Dan klimaksnya terjadi 2 tahun kemudian. Pada 2002, ketika dalam sebuah El Clasico, fans Barcelona melemparkan kepala babi ke arah Figo saat ia hendak mengambil sepak pojok. Iya, kalian tidak salah mendengar. Ini kepala babi sungguhan. Gambar itu menjadi ikon, yaitu simbol pengkhianatan dalam dunia olahraga. Teriakan cacian kepada Figo tak henti-hentinya di sepanjang pertandingan. Tapi, bagaimana dengan Figo sendiri? Dalam banyak wawancara setelahnya, Figo tetap tenang. Ia mengatakan, "Saya hanya mengambil keputusan profesional. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi dan saya mendapat kesempatan itu di Madrid." Namun, dari hasil wawancara itu semakin membuat fans Barcelona panas. Bersama Real Madrid, Figo memenangkan 2 La Liga, 1 Liga Champions, dan berbagai trofi lainnya. Serta ia berhasil meraih Ballon d'Or atau penghargaan pemain terbaik di dunia pada tahun 2000. Dia menjadi bagian dari tim Galacticos legendaris bersama Zinedine Zidane, Ronaldo, Beckham, dan Raul Gonzalez. Namun, harga yang harus ia bayar adalah putus hubungan selamanya dengan fans Barcelona. Sampai hari ini, nama Figo masih menjadi kata terlarang di Camp Nou. Dia tetap menjadi contoh klasik tentang bagaimana dalam sepak bola, cinta dan benci bisa berbalik hanya dalam sekejap. Jadi, apakah Luis Figo pahlawan atau dia seorang pengkhianat? Menurut Mimin, jawabannya tergantung dari mana Anda melihatnya. Bagi Real Madrid, Figo adalah salah satu rekrutan terbaik sepanjang masa. Namun, bagi Barcelona, dia adalah sosok Judas modern.